Peningkatan realisasi penanaman modal di Kota Serang. Ini adalah sebuah policy brief yang saya tujukan kepada Wali Kota eh, Pemerintah Kota Serang, Bapak Budi Rustandi, yang dimana mungkin policy brief ini berfokus kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi sebelum saya menyampaikan beberapa policy brief, eh, saya akan memberitahu dulu bahwasanya ada yang namanya rencana penanaman modal dan ada yang namanya realisasi penanaman modal. Nah, untuk rencana penanaman modal itu ialah para investor yang ingin melakukan kegiatan usaha di Kota Serang, mereka melakukan mendaftarkan rencana rencana investasinya. Nah, kemudian dari rencana investasi tersebut nanti akan ada pelaporan realisasinya. Dan ternyata beberapa investor itu ketika melakukan rencana investasi ke realisasi penanaman modal masih mengalami beberapa kesulitan. Nah, berikut adalah latar belakang. Realisasi investasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin tinggi realisasi investasi, maka semakin besar peluang pembukaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas usaha, dan bertambahnya penerimaan daerah. Sekali lagi ditekankan di sini adalah realisasi investasi, bukan rencana investasi, karena memang ada beberapa pengusaha yang masih mengalami kesulitan. Di Provinsi Banten, sejak tahun 2021 hingga 2026, realisasi investasi masih terkonsentrasi di wilayah industri besar, seperti Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Serang, sesuai data dari DPMPTSP Provinsi Banten di bawah ini. Dapat dilihat data realisasi investasi Provinsi Banten dari tahun 2021 hingga 2026 triwulan 1. Kota Serang selama 5 tahun ke belakang dari 2021 sampai 2025 selalu menempati urutan terbawah dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Dari data tersebut, Kota Serang baru saja mengalami kenaikan pada triwulan 1 di tahun 2026. Namun dari data tersebut ternyata ada eh, memang dari data sebelum itu mengalami penurunan di triwulan 2 dan triwulan 3. Jadi di triwulan satunya memang cukup tinggi. Nah, pemerintah Kota Serang berdasarkan Perwal Kota Serang nomor 8 tahun 2022 tentang perubahan atas pendelegasian pelayanan perizinan berbasis risiko telah menerapkan pelayanan perizinan berbasis online single submission guna mempercepat pelayanan investasi. Akan tetapi implementasinya masih menghadapi kendala koordinasi teknis antar instansi. Berikut adalah beberapa patologi birokrasi yang menghambat realisasi investasi di antaranya. Pertama, birokrasi berbelit dan lambat. Yang kedua ada ego sektoral antar instansi. Dan yang ketiga adalah minimnya inovasi pelayanan publik. Alternatif kebijakan. Saya memiliki, saya akan menyampaikan 3 alternatif kebijakan. Yang pertama adalah penyederhanaan, integrasi, serta pengawasan pelayanan perizinan. Pemerintah Kota Serang perlu memperkuat sistem pelayanan terpadu berbasis digital dengan memangkas tahapan birokrasi dan memperjelas SOP pelayanan investasi, serta memberikan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan perizinan untuk memberikan pasien pelayanan perizinan bagi pelaku usaha. Dampak positifnya meningkatkan kepastian waktu pelayanan, meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi praktik birokrasi berbeli. Dampak negatifnya membutuhkan penyesuaian sistem dan SDM, memerlukan biaya pengembangan teknologi, dan berpotensi mendapatkan resistensi dari internal birokrasi. Yang kedua adalah pemberian insentif realisasi investasi. Pemerintah Kota Serang dapat memberikan insentif bagi pelaku usaha yang sudah merencanakan investasi di Kota Serang. Di antaranya dengan memudahkan perizinan teknis sesuai dengan tingkat resiko. Memang di OSS ini dibagi menjadi beberapa tingkat resiko dari rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Nah, memang yang sering terkendala itu di menengah tinggi dan tinggi. Dampak positifnya itu ada 3. Yang pertama mempercepat realisasi penanaman modal, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan minat investor baru. Jadi selain kita memberikan insentif kepada uh, investor yang sudah menanamkan modal, kita juga meningkatkan minat investor baru. Dampak negatif yaitu berpotensi mendapatkan resistensi dari
warga sekitar atau wartawan dan LSM lokal. Dan juga risiko pemberian insentif tidak tepat sasaran. Yang ketiga adalah pembentukan serta pemberian insentif tim percepatan realisasi penanaman modal yang perlu dibentuk lintas OPD yang fokus menangani hambatan investasi dan mendampingi investor sejak tahap pengajuan rencana investasi hingga realisasi investasi, serta memberikan insentif bagi tim percepatan investasi daerah jika mencapai target. Dampak positifnya yang pertama adalah mempercepat koordinasi antar instansi, mengurangi ego sektoral birokrasi, mempercepat investor memperoleh informasi. Dampak negatifnya cukup memerlukan biaya insentif untuk tim percepatan pemberian insentifnya. Nah, berikut adalah rekomendasi kebijakan. Kebijakan paling efektif untuk meningkatkan resiliensi penanaman modal di Kota Serang adalah dengan memprioritaskan reformasi birokrasi pelayanan investasi dengan membuat peraturan daerah yang mencakup penyederhanaan, integrasi, serta pengawasan pelayanan perizinan, pemberian insentif realisasi penanaman modal, serta pembentukan dan pemberian insentif tim percepatan realisasi penanaman modal. Perbaikan birokrasi menjadi faktor utama karena investor tidak hanya mempertimbangkan lokasi dan potensi ekonomi, tetapi juga kepastian hukum, kecepatan pelayanan, dan kemudahan usaha. Dengan reformasi birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan responsif, Kota Serang memiliki peluang besar untuk meningkatkan realisasi investasi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut adalah eh, rangkuman policy brief saya yang saya tujukan kepada Wali Kota Serang. Mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ya?